Halo, selamat pagi adik-adik semua. Kita mau mengucapkan selamat pagi kepada teman-teman semua yang berkumpul di pagi hari ini melalui online. Kita mau mulai ibadah kebaktian Komisi Anak GKA Immanuel. Kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita masuk dalam doa, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami anak-anak-Mu kembali datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di hari Minggu yang cerah ini. Tuhan, jagalah kami masing-masing supaya kami bisa mengikuti kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah melindungi kami dalam minggu-minggu yang telah kami lalui. Berkati pula teman-teman kami, saudara-saudara kami, supaya di hari Minggu ini kami semua dapat bersama-sama beribadah kepada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita tahu Tuhan itu selalu melindungi kita. Bapa kita selalu berada di mana-mana. Ada di sini, ada di sini, di sini. Nah, dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada di dekat kita. Kita nyanyikan lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Semuanya tentunya sambil berdiri, kita pakai gerakan. Kita seperti gerak jalan ya. Oke? Siap. Ku daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Lagi jalan dulu. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Iya, karena Engkaulah Yesus kita, Tuhan kita yang selalu menjaga kita, walaupun dimanapun kita berada, saat ada yang menyerang, ada yang menyakiti kita, Tuhan tetap menjaga kita. Misalnya iblis ini, yang kita sebut iblis, kadang kan menggoda kita.
Ayo kita berbuat dosa yuk. Nah, Tuhan tentu mengingatkan kita, jangan ya nak. Nah, kita nyanyikan lagu Saat Iblis Menggodaku. Tapi, ada tapinya, di saat kata-kata terakhir, berani tampil beda, kita harus berkaya. Tentunya dengan tetap berdiri. Oke, kita nyanyikan lagu ini. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sebentar. Nah, adik-adik, kita pakai gerakan ya. Saat ada kata-kata iblis, kita geraknya iblis. Nah, merayuku, menggodaku, tentu Tuhan menjaga kita. Terus kemudian kalau kita kata-kata terakhir berani tampil beda, semuanya bebas. Boleh gerak apapun juga. Yang cewek mungkin boleh begini, yang cowok boleh begini, boleh kakinya dibuka besar, semuanya boleh. Tapi sebentar lagi kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik juga siapkan dulu Alkitabnya masing-masing. Oke? Sambil kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ya, sebagai pemenang kita berani tampil beda. Kita kuat karena kasih Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, kita bersyukur kita bertemu kembali di dalam Sekolah Minggu GKA Immanuel Online ini ya. Hari ini kita bersama-sama akan belajar dari seorang raja yang bernama Raja Asa. Siapakah Raja Asa ini? Raja Asa ini adalah raja dari kerajaan Yehuda. Dia adalah anak dari Abia. Abia itu anak dari Rehabeam. Rehabeam itu anaknya Salomo. Salomo anaknya Raja Daud. Nah, biasanya kita yang paling terkenal itu adalah Raja Daud dan Raja Salomo. Nah, mari kita berdoa dulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa yang di sorga, terima kasih pagi hari ini saya boleh bersama-sama dengan anak-anak-Mu belajar akan firman-Mu. Dan hari ini kami hendak belajar bagaimana Tuhan memberkati Raja Asa sehingga dia boleh mengalahkan musuh dan dia beroleh kemenangan di dalam Tuhan. Berkatilah ya Tuhan apa yang kami baca dan renungkan
Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan Lause bacakan dari 2 Tawarikh pasal yang ke-14 ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita. Nah, adik-adik, Asa ini adalah seorang yang mempunyai ayah yang sesungguhnya tidak baik. Ayahnya Asa itu seorang yang memuja berhala-berhala, menyembah patung-patung, dan dia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi waktu kecil Asa itu percaya kepada Tuhan. Sehingga suatu hari ketika dia naik tahta menjadi raja, dia menyadari kesalahan ayahnya. Lalu kemudian dia berjanji kepada Tuhan, Tuhan, saya mau berbalik kepadamu, saya mau kembali mengikuti ajaranmu. Dan kemudian dia memerintahkan supaya berhala-berhala yang dibuat ayahnya itu dirobohkan, ya. Tempat-tempat pemujaan dihancurkan. Tiang-tiang tugu berhala itu dipatahkan, dijatuhkan semua, ya. Dan bukan cuma itu saja, kemudian dia meminta rakyatnya, ayo rakyatku, sekarang kita harus kembali kepada Tuhan. Bagaimana cara kembali kepada Tuhan? Mereka kembali untuk membaca firman Tuhan, ya. Mereka kembali membaca firman Tuhan, dan bukan cuma membaca firman Tuhan, tapi kemudian mereka mentaati firman Tuhan. Mereka melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, kemudian Tuhan memberkati Asa. Tuhan senang dengan apa yang dilakukan oleh Asa ini, dan kemudian dia membuat Asa berhasil, ya. Selama 10 tahun kata firman Tuhan, ya, Tuhan mengaruniakan keamanan. Sehingga kerajaan itu menjadi aman, menjadi tentram, tidak ada musuh yang menyerang, tidak ada sakit penyakit, semua panen berjalan lancar. Tuhan memberkati sehingga boleh dibangun banyak kota-kota, banyak gedung-gedung, termasuk Asa ini kemudian bisa membangun angkatan perang yang kuat. Nah, firman Tuhan mengatakan pada zaman Asa itu sungguh-sungguh orang-orang itu percaya kepada Tuhan dan mereka membangun kekuatan. Asa punya 300.000 pasukan dari suku Yehuda, dan dia punya 280.000 pasukan dari suku Benyamin, ya. Jadi berapa jumlah pasukan Asa? 580.000 orang. Banyak enggak? Banyak, ya. Karena itu Asa kemudian sangat kuat, sangat ditakuti oleh negara-negara sekitarnya. Karena dia bukan cuma punya prajurit yang banyak, tapi dia juga punya perlengkapan perang yang baik, ya. Semua prajuritnya punya tombak, punya pedang, punya perisai. Dan orang-orang Benyamin yang 280.000 itu adalah ahli-ahli memanah, ya. Ahli-ahli memanah. Kalau memanah tas tipis sekali gitu, ya. Nah, Asa kemudian dikaruniakan keamanan. Tetapi pada zaman itu ada seorang raja lain namanya Raja Serah dari Ethiopia. Ketika dia mendengar Raja Asa membangun kerajaannya besar, orang-orang takut semua kepadanya dan aman. Raja Serah ini berkata, masakan Asa itu bisa bertahan terhadap aku? Saya akan melawan dia. Kenapa kok Raja Serah berani melawan Asa yang kuat ini? Sebab Raja Serah ini punya 1 juta pasukan, ya, berjalan kaki, dan 300.000
ribu pasukan punya kereta kuda. Nah, Asa tidak punya kereta kuda, ini punya kereta kuda. Ya. Dan kemudian dia maju 1.300.000 orang. Banyak mana sama pasukannya Asa? Oh, banyak pasukan Raja Serah ini ya. Nah, tetapi bagaimana Asa menghadapi tantangan yang besar ini? Firman Tuhan mengatakan Asa tidak takut ya. Dia tetap percaya pada Tuhan. Sekalipun dia punya pasukan yang kuat, pemanah-pemanah yang hebat, dia merasa dia tidak takut, tetapi satu hal dia ingat, saya tidak mungkin menang dengan kekuatan saya sendiri. Saya akan minta tolong tetap kepada Tuhan. Maka dikatakan Asa itu kemudian memimpin seluruh rakyatnya berdoa kepada Tuhan. Bukan doa ketakutan ya, tetapi doa percaya kepada Tuhan. Sekalipun dia merasa kuat, dia tetap mengandalkan Tuhan. Itu hebatnya Asa. Dia berdoa begini, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Amin. Kemudian dia mengajak pasukannya, mari kita maju menghadapi Serah. Hari itu Tuhan memberikan kemenangan yang besar pada Raja Asa. Raja Ethiopia itu lari ketakutan ya, dan pasukannya yang 1.300.000 orang itu kocar kacir, banyak yang meninggal, dan kemudian mereka mengundurkan diri ya. Tuhan mengaruniakan kemenangan, Asa beroleh kemenangan, dia dipuji pasukan-pasukannya, dia dipuji oleh rakyatnya, tetapi dia memuji Tuhan. Ya, kenapa? Sebab Asa tahu Tuhan yang buat dia menang. Nah, adik-adik sekalian, apa yang indah dari Raja Asa ini? Yang pertama, Raja Asa itu mau bertobat dari dosa-dosa ayahnya, dosa-dosa dirinya sendiri. Dia datang kepada Tuhan dan mau berbalik kepada Tuhan. Kedua, dia mau membaca Alkitab. Belajar Alkitab, bukan cuma belajar tapi melakukannya dengan taat. Yang ketiga, bukan cuma dia itu bertobat, dia kembali membaca Alkitab dan mentaati, tetapi dia tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam menghadapi persoalan-persoalannya. Nah, adik-adik, kita pun begitu bukan? Siapa yang sekarang ini belum percaya pada Tuhan Yesus? Lause bilang, yang pertama-tama mesti kalian lakukan, kalian harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, apapun keadaan orang tua kita, apapun keadaan kita dulu, Tuhan tidak apa-apa. Yang penting kita mesti mulai sekarang dengan Tuhan, saya mau kembali kepadamu. Saya mau bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kalau sudah terima Juru Selamat, bagaimana? Kita harus belajar firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, bukan cuma belajar tapi juga melakukan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, jangan mencuri. Boleh enggak kita mencuri? Enggak boleh ya, kita mesti taat pada firman Tuhan ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kata firman Tuhan. Boleh enggak ngelawan papa mama? Enggak boleh ya. Kita mesti taat firman Tuhan ya. Kalian akan jadi anak yang baik. Nah, setelah jadi anak yang baik, apa yang perlu kita lakukan lagi? Kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Kenapa? Sebab sesungguhnya waktu kalian jadi anak Tuhan, jadi anak yang baik, ada si setan itu yang menyerang kita, yang mau menggoda kita, yang mau membuat kita lari dari kebenaran, lari dari Tuhan. Itu seperti gambaran Raja Serah itu, waktu lihat Asa diberkati Tuhan, dia datang. Dan kalau dia datang dengan kekuatan besar, enggak? Besar. Lebih dari 2 kali lipat tentara Asa. Sama,
kalau setan menyerang kita itu setan menyerang dengan kekuatan yang besar. Ya, dia menipu kita. Ya, dia mengiming-imingi kita dengan kesenangan-kesenangan, enggak usah ke gereja. Main gadget saja, main HP, enggak usah ke gereja, gitu kan? Ya, oh ini loh, ada film bagus. Ngapain? Dengerin firman Tuhan. Ini ada film bagus. Nah, gitu ya. Dan kadang-kadang bener loh filmnya bagus-bagus ya. Nah, tetapi Asa itu selalu mengandalkan Tuhan. Waktu Asa mengandalkan Tuhan. Caranya gimana? Dia rajin berdoa, maka Asa beroleh kemenangan. Ya, adik-adik, Tuhan kita Yesus Kristus itu mengalahkan maut. Setelah disalib, mati, maka dia bangkit dari antara orang mati. Dia mengalahkan yang paling kuat, yaitu apa? Kematian. Jadi kalau kita bersandar pada Tuhan Yesus, pastilah kita juga beroleh kemenangan. Terimalah Tuhan Yesus, taatilah firman Tuhan, hidup bersandar kepada Dia, pasti kita akan beroleh kemenangan dari dosa. Ya, dan kalian akan jadi anak yang baik, jadi berkat bagi papa mama, jadi berkat bagi seluruh keluarga, jadi berkat bagi semua teman-teman di sekolah, jadi berkat di gereja Tuhan. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur nomor 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Sekali lagi ya, Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Nah, mari kita sama-sama sekali lagi menghafalkannya. Kalau setutup ya ayatnya. Ayo, 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Sekarang adik-adik sendiri. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Mazmur Amin. Betul ya. Nah, dihafal ayat ini dan mari kita bukan hanya menghafalnya tapi melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh belajar dari Asa, seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati dia, dan ketika dia bersandar kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan pada Asa untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Berkati juga anak-anak-Mu, supaya mereka pun, kami pun boleh bersandar kepada Tuhan, dan waktu kami selalu dekat dengan Tuhan, di dalam baca firman Tuhan, di dalam doa, kami akan beroleh kemenangan dalam hidup kami melawan dosa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.